PT Nusa Tbk bersama PT Pertamina International Eksplorasi dan Produksi menjajaki peluang kerjasama proyek minyak dan gas di Irak. Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat posisi El Nusa sebagai perusahaan jasa energi nasional berdaya saing global. PT El Nusa Tbk bersama PT Pertamina International Eksplorasi dan Produksi menjajaki peluang kerjasama proyek minyak dan gas di Irak. El Nusa turut ambil bagian dalam kunjungan resmi Wakil Menteri Perminyakan Republik Irak beserta delegasi ke Indonesia pada 15 hingga 17 Desember 2025. Kunjungan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Irak di sektor energi. Pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk membahas peluang kerjasama konkret di bidang minyak dan gas bumi. Direktur Utama El Nusa, Lita Arieska mengatakan, Perseron memaparkan kapabilitasnya sebagai penyedia jasa energi terintegrasi. Fokus utama yang disampaikan meliputi layanan geofisika, pengolahan data seismik, serta solusi teknologi energi. El Nusa juga menampilkan pengalaman sukses proyek reprocessing data seismik di Aljazair sebagai bukti kemampuan menangani proyek migas berskala internasional. Adapun rencana kerjasama strategis antara El Nusa dan PIP di Irak diharapkan membuka peluang pengembangan sektor hulu migas secara berkelanjutan. Selain kerjasama teknis, kolaborasi ini juga mencakup transfer pengetahuan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Irak menilai Pertamina Group termasuk El Nusa memiliki kompetensi kuat dalam teknologi dan pengelolaan data migas yang relevan untuk mendukung kebutuhan energi nasional Irak. Berbagai sumber IDX Channel. PT Adikarya Persero Tbk memasang target nilai kontrak baru di kisaran Rp20 triliun hingga Rp23 triliun untuk tahun 2026. Meskipun target tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi dan target sebelumnya. Manajemen menyatakan target ini mencerminkan strategi konservatif namun realistis di tengah dinamika pasar konstruksi nasional. PT Adikarya Persero Tbk memasang target nilai kontrak baru di kisaran Rp20 triliun hingga Rp23 triliun untuk tahun 2026. Target kontrak baru ADI untuk 2026 itu dipasang sedikit lebih rendah dibanding target tahun ini yang sebelumnya berkisar di atas Rp25 triliun. Penurunan target ini mencerminkan tantangan pasar konstruksi nasional termasuk persaingan proyek dan perubahan fokus anggaran pemerintah yang memengaruhi realisasi proyek besar. Mayoritas kontribusi kontrak baru masih diharapkan berasal dari segmen engineering dan construction yang menjadi kompetensi inti perusahaan. Segmen ini meliputi proyek infrastruktur gedung, jalan tol, dan fasilitas publik lain yang tetap menjadi fokus ADI dalam mencapai target kontrak yang ditetapkan. Hingga akhir November 2025, ADI telah mencatatkan kontrak baru senilai sekitar Rp14,1 triliun, menunjukkan progres yang solid menuju target 2026. Angka ini mencerminkan perolehan kontrak yang terus bertambah dibanding kuartal sebelumnya, sekaligus memberi fondasi kuat untuk target yang lebih ambisius tahun depan. Meski target tahun depan dipasang realistis, ADI menghadapi tantangan kinerja yang cukup signifikan sepanjang 2025. Laba tercatat turun drastis secara tahunan dan kontrak baru per kuartal 3 2025 juga mengalami penurunan tajam dibanding periode sebelumnya, mencerminkan tekanan dari penurunan volume proyek dan perubahan fokus anggaran pemerintah pada sektor lain. Berbagai sumber IDX Channel. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk masih mencatat kinerja yang relatif sehat hingga kuartal 3 tahun ini. Meskipun tekanan daya beli konsumen memberi tantangan di pasar domestik, kontribusi utama kinerja ini datang dari segmen produk herbal sekaligus upaya ekspansi pasar internasional yang mulai menopang pertumbuhan jangka panjang dan emiten jamu, untuk emiten jamu dan farmasi ini. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk masih mencatat kinerja yang relatif sehat hingga kuartal 3 2025. Sepanjang Januari-September 2025, Sido berhasil meraup pendapatan sekitar Rp2,73 triliun atau naik sekitar 3,9% secara tahunan. Sementara laba bersih perusahaan mencapai Rp818,5 miliar, tumbuh sekitar 5,2% secara tahunan, mencerminkan daya tahan kinerja laba di tengah tantangan pasar. Produk-produk herbal unggulan terkhusus tolak angin dan item herbal lainnya tetap menjadi kontributor utama penjualan Sido baik di pasar domestik maupun ekspor. Segmen ini dinilai relatif tahan terhadap fluktuasi daya beli dibandingkan produk lain sehingga menjadi penyangga penting bagi pendapatan perseroan.
Sido juga agresif memperluas ekspor ke berbagai wilayah internasional termasuk Tiongkok dan negara Asia lain serta menambah negara tujuan khususnya di Afrika. Upaya ekspansi ini terlihat dari pertumbuhan kontribusi penjualan ekspor sekitar 10% dari total pendapatan, naik dibandingkan tahun sebelumnya serta menjadi sasaran strategis ke depan. Tidak hanya ekspor, Sido juga memperkuat jaringan distribusi domestik menjangkau puluhan ribu gerai di General Trade dan Modern Trade. Langkah ini diharapkan bisa menaikkan penetrasi produk hingga ke pasar konsumen yang lebih luas, sekaligus menjadi katalis pertumbuhan di sisa 2025 dan 2026. Berbagai sumber IDX Channel. PT Kalbe Farma Tbk memasang strategi baru menjelang 2026 dengan memperluas lini bisnis radiofarmaka dan alat kesehatan untuk mendorong pertumbuhan kinerja perseroan di tengah tantangan ekonomi global. Perusahaan farmasi terbesar di Indonesia ini optimistis inovasi portofolio bisnisnya bisa memberi akselerasi pendapatan. PT Kalbe Farma Tbk memasang strategi baru menjelang 2026 dengan memperluas lini bisnis radiofarmaka dan alat kesehatan. Salah satu langkah konkret Kalbe adalah menyiapkan dan mengoperasikan fasilitas produksi radioisotop dan radiofarmaka di Sidoarjo, Jawa Timur yang memproduksi fluorodeoksiglukos untuk pemeriksaan kanker seperti PET CT scan. Investasi ini tidak hanya punya potensi bisnis, tetapi juga memperkuat ekosistem layanan kesehatan onkologi dalam negeri. Manajemen KLBF mengatakan fasilitas radiofarmaka merupakan bagian dari strategi untuk menopang pertumbuhan segmen non-obat resep yang ditargetkan tumbuh double digit setiap tahun. Langkah ini sekaligus menjadi upaya untuk mengisi celah akses layanan medis di Indonesia yang selama ini masih terbatas. Selain radiofarmaka, Kalbe juga menaruh perhatian pada segmen alat kesehatan, termasuk produksi dan kemungkinan ekspansi pabrik alat medis seperti CT scan dan dialyzer melalui anak usaha dan kolaborasi dengan mitra global. Hal ini merupakan bagian dari upaya perseroan memperluas basis produk dan menjaga daya saing di industri kesehatan. Dukungan dari berbagai lini bisnis terlihat pada kinerja Kalbe sampai kuartal 3 2025 dengan laba bersih tumbuh lebih dari 10% dan penjualan meningkat di sejumlah segmen seperti obat resep, produk kesehatan serta distribusi dan logistik. Manajemen menyebut pertumbuhan ini menunjukkan ketahanan bisnis meski kondisi ekonomi global penuh tantangan. Berbagai sumber ada exchange. Presiden Prabowo melanjutkan rangkaian kunjungan ke lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Hari ini Prabowo meninjau posko pengungsi di sebuah sekolah dasar di Palembayan, Agam, Sumatera Barat. Presiden Prabowo tiba di posko pengungsian SD 05 Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam. Presiden dampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah dan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, dan sejumlah kabinet Merah Putih. Di posko pengungsian, Presiden sempat mencoba makanan siang yang dimasak di dapur umum serta berdialog dengan warga dan mendengar aspirasi masyarakat. Kunjungan Prabowo ke Sumatera Barat pasca bencana ini adalah kali kedua. Kunjungan pertama ia lakukan pada 1 Desember lalu ke wilayah Padang Pariaman. Selain meninjau posko pengungsian di SD 05 Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Presiden juga meninjau langsung pembangunan jembatan Padang Mantuang yang putus diterjang banjir. Pembangunan jembatan Padang Mantuang ini bertujuan untuk memulihkan konektivitas transportasi, memperlancar arus logistik, dan mempercepat akses layanan kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengumumkan 2 kabupaten kota di Sumatera Barat memperpanjang status tanggap darurat, yakni Kota Padang dan Kota Pasaman Barat. Secara keseluruhan ada 26 kabupaten kota yang masih berada pada status tanggap darurat di 3 provinsi yang terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di akhir November lalu. Ke informasi lain, pemirsa, Bank Indonesia mengakui bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menyampaikan bahwa dampak ekonomi akibat bencana Sumatera diperkirakan menurunkan produk domestik bruto atau PDB sekitar 0,017%, di mana telah terjadi hilangnya aktivitas ekonomi selama 32 hari di 3 provinsi terdampak bencana. Aida menjelaskan penghitungan dampak bencana cukup kompleks karena tidak hanya melihat sisi ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial. Bahkan dalam konteks ekonomi terdapat berbagai dimensi yang perlu diperhitungkan, mulai dari hilangnya nilai aset, penurunan produktivitas, terhentinya aktivitas ekonomi, hingga potensi dampak positif dari kegiatan rekonstruksi pasca bencana. Meski demikian, Bank Indonesia tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun ini
berada di kisaran 4,7 hingga 5,5%. Dampaknya itu kepada perekonomian memang agak negatif, tetapi karena tadi masih perhitungan sementara, dalam PDB setahun ini perkiraannya baru minus 0,017%. Untuk inflasi, belum bisa langsung melihat kepada ketiga provinsi karena kita harus menunggu bagaimana survei dari BPS, tapi Bank Indonesia punya survei pemantauan harga baru pada minggu pertama. Proyeksinya kelihatannya memang sedikit lebih tinggi, tetapi barang-barang yang seperti beras, telur ayam, bawang yang menjadi penyebab tingginya volatile food di bulan